Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lakesha Ramadhani Alfirana dari kelas 12-5, absen 17. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang macam-macam wilayah berdasarkan kategori. Nah, jadi di dalam geografi itu, wilayah itu bukan cuma sekedar area di peta, tapi itu dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, kali ini aku akan membahas 3 jenis wilayah utama, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan juga wilayah vernakuler. Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi yang pertama itu adalah wilayah formal atau uniform region. Nah, apa sih itu wilayah formal? Wilayah formal itu adalah wilayah yang dibentuk berdasarkan kesamaan atau keberagaman karakteristik yang seragam atau homogen, baik secara fisik, seperti iklim, topografi, ataupun vegetasi, maupun sosial, seperti suku, mata pencaharian, ataupun bahasa. Nah, ciri-ciri utamanya itu apa sih? Ciri-ciri utamanya itu bersifat statis dan juga pasif. Lalu juga batas wilayahnya itu jelas dan juga tegas secara administratif dan juga alamiah. Nah, contohnya kita coba ambil contoh di contoh fisik. Contoh fisiknya itu seperti daerah hutan hujan tropis, pegunungan kapur, dan juga kawasan vegetasi taiga. Lalu kalau kita ambil dari contoh sosial dan ekonomi, itu ada di perkebunan teh, di puncak, dan juga daerah persawahan padi. Nah, kalau contoh dari administratif, itu ada Provinsi Bali dan juga Kabupaten Bogor. Selanjutnya adalah wilayah fungsional atau nodal region. Nah, jadi wilayah fungsional atau nodal region ini adalah wilayah yang terbentuk karena adanya hubungan, keterkaitan, atau interaksi dinamis antara pusat kegiatan dengan wilayah-wilayah pendukung di sekitarnya. Nah, ciri-ciri utamanya itu bersifat dinamis dan juga aktif. Jadi ada aliran barang, jasa, orang, ataupun informasi. Lalu memiliki pusat pertumbuhan atau core dan daerah pengaruh. Contohnya itu seperti Jakarta sebagai pusat bisnis atau kerja, sedangkan Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi sebagai penyangga aliran pekerja. Lalu juga ada pasar induk yang mendistribusikan barang ke warung-warung sekitar. Nah, yang ketiga adalah wilayah vernakuler atau perceptual region. Jadi, wilayah vernakuler ini adalah wilayah yang keberadaannya itu didasarkan pada persepsi, pandangan, budaya, ataupun pemikiran masyarakat lokal maupun luar. Sehingga batasnya itu tidak pasti secara hukum ataupun peta resmi. Nah, ciri-ciri utamanya itu bersifat subjektif dan tergantung pemahaman orang-orang. Lalu, tidak memiliki batas administratif tertulis secara resmi. Nah, contohnya itu seperti kota hujan di Bogor. Disebut seperti itu karena curah hujan tingginya yang khas. Lalu kota pelajar di Yogyakarta. Julukan tersebut karena banyaknya pusat pendidikan legendaris seperti UGM dan lain-lain. Lalu ada juga Pantura atau Pantai Utara Jawa. Istilah kawasan jalur transportasi jalan nasional di pesisir utara Jawa. Lalu juga ada Bumi Pasundan, yaitu wilayah persepsi kebudayaan Sunda di Jawa Barat. Nah, setelah aku jelasin tentang 3 jenis wilayah tadi, poin pentingnya itu adalah kalau wilayah formal itu kesamaan atau homogenitas karakteristik. Kalau wilayah fungsional itu keterkaitan dan ada interaksi antar wilayah. Nah, kalau wilayah vernakuler itu persepsi budaya dan juga identitas masyarakat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.